Stres adalah perasaan tidak mampu mengatasi tekanan mental atau emosional yang sedang dialami. Bagi beberapa individu, stres dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit dengan mengubah perilaku atau secara langsung berdampak pada fisiologi individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan stres dengan penyakit adalah variasi individu terhadap stres dan sakit, yaitu beban alostatik. Kali ini, kita akan melihat contoh individu yang mengalami beban alostatik dan bagaimana stres dapat menyebabkan penyakit atau memperparah penyakit yang sudah ada. Halo Bu Widya, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar saya baik. Saya mau konsultasi masalah saya, Bu. Baik, boleh coba diceritakan masalahnya apa, Bu? Semenjak pandemi, kehidupan saya berubah, Bu. Awalnya suami saya kerja, tapi akhirnya kena PHK. Suami saya udah mencoba cari kerja, namun belum dapat juga. Sementara kita masih harus bayar kontrakan, belum lagi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya yang coba cari kerja, dan alhamdulillah dapat, Bu. Tapi semenjak saya yang kerja dan suami di rumah, mengurus rumah dan anak-anak, kita malah jadi sering berantem, Bu. Tiap hari pulang kerja, saya merasa kesel banget. Habisnya rumah udah berantakan, anak-anak nggak diurus, dan suami saya malah sibuk main game. Saya mengerti yang Ibu rasakan. Ibu Widya sudah coba berbicara dengan suami tentang apa yang Ibu rasakan? Belum sih, Bu. Saya udah kesel duluan soalnya. Bahkan saya suka pusing habis marah-marah. Kalau saya boleh tahu, apakah setelah Ibu marah-marah, ada perubahan lainnya di tubuh yang Ibu rasakan selain pusing? Yang saya rasakan sih, kalau saya habis marah-marah, saya jadi suka pusing, jantung saya berdebar-debar, bahkan dada saya nyeri. Karena itu, saya juga jadi susah tidur. Kerjaan saya juga jadi berantakan karena saya sering lelah dan sulit konsentrasi. Saya turut prihatin ya Ibu. Lalu, Ibu sudah coba cek ke dokter belum terkait gejala fisik yang Ibu alami? Sudah, Bu. Dokter bilang hipertensi saya naik. Saya udah konsumsi obat dari dokter, tapi nggak berpengaruh. Akhirnya dokter menyarankan saya ke psikolog, Bu. Baik, saya sangat menghargai usaha Ibu yang mengikuti saran dokter untuk datang ke saya. Bu Widya, saya mau mencoba menjelaskan kepada Ibu Widya ya. Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, Ibu mengalami stres dan stres itu berdampak hingga ke tubuh Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, dan cara Ibu Widya mengatasi stres itu kurang tepat. Tadi Ibu bilang kalau Ibu selalu kesal setiap Ibu pulang bekerja. Sudah coba komunikasikan itu dengan suami? Ibu mungkin bisa ngobrol baik-baik sampaikan ke suami yang menjadi masalah untuk Ibu Widya. Ibu juga mungkin bisa minta baik-baik ke suami untuk lebih kooperatif dalam urusan rumah dan anak ketika Ibu lagi bekerja. Tapi saya males, Bu. Paling ujung-ujungnya berantem lagi sama suami. Tapi kalau belum dicoba, belum tahu kan, Bu? Iya sih, Bu. Iya, tadi Ibu bilang ketika kerja juga sering capek dan sulit konsentrasi ya? Betul begitu? Iya, Bu. Akhirnya saya sering gunain waktu istirahat buat selesaiin kerjaan. Nah, Bu Widya berarti kerja nonstop ya? Coba istirahat sebentar aja Bu di sela-sela pekerjaan. Tapi saya takut kerjaan saya itu nggak selesai dengan baik, Bu. Berarti kita perlu meluruskan persepsi Ibu. Istirahat sebentar bukan berarti kita mengacukan pekerjaan, Bu. Nggak apa-apa kok kalau istirahat sebentar. Jadi, tubuh Ibu tidak diforsir dan punya waktu untuk istirahat. Dengan istirahat itu, Ibu mungkin bisa jadi lebih fit dan bisa bekerja kembali. Dan lebih kuat menghadapi stres yang Ibu rasakan. Oh, begitu ya, Bu. Baik deh, saya akan coba ngomong ke suami tentang masalah ini. Saya juga usahakan buat nggak terlalu force tubuh saya ketika kerja. Terima kasih atas sarannya ya, Bu. Iya, Ibu Widya. Terima kasih juga sudah mempercayai saya dan berani menceritakan masalah Ibu ke saya. Saya harap semuanya menjadi lebih baik ya, Bu Widya. Kalau ada yang ingin diceritakan, Ibu juga bisa menghubungi saya kembali. Jangan dipendam sendiri. Baik, Bu Widya? Baik, Bu. Dari contoh kasus Ibu Widya tadi, kita dapat membahas bagaimana stres itu bisa berpengaruh terhadap penyakit. Ibu Widya mengalami yang dinamakan kelebihan beban alostatik. Beban alostatik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai keausan pada tubuh yang terakumulasi dari waktu ke waktu setelah paparan stres berulang atau stres kronis.
Ilmuwan berpendapat bahwa sistem fisiologis tubuh terus berfluktuasi atau berubah-ubah saat individu merespons dan pulih dari stres, yang disebut juga dengan keadaan alostatis, dan seiring berjalannya waktu, pemulihan akan semakin berkurang dan tubuh yang dibiarkan akan semakin terkuras. Oleh karena itu, individu dengan beban alostatis yang tinggi lebih berpotensi untuk menjadi sakit ketika terkena stresor baru. Pada contoh kasus, kita bisa lihat Bu Widya memiliki kesulitan mengatasi stres yang berasal dari akumulasi stres dan perubahan yang terjadi di hidupnya, khususnya di rumah, di tempat kerja, dan mengenai keadaan ekonomi keluarganya. Sehingga stres tersebut berdampak pada penyakit hipertensi yang dimiliki Bu Widya. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kopp dan Ross pada tahun 1973 mengenai tingkat hipertensi yang sering terjadi pada mereka yang memiliki pekerjaan dengan tekanan tinggi seperti pengontrol lalu lintas udara. Cara untuk mengatasi stres atau coping yang dimiliki oleh Bu Widya juga kurang tepat. Bu Widya mengatasi stres yang dialami ketika berada di rumah dengan cara marah kepada suaminya ketimbang berbicara kepada suaminya mengenai masalah yang ada dan meminta suaminya untuk ikut membantunya dalam urusan rumah dan keluarga. Bu Widya lebih memilih untuk menghindari masalah yang sebenarnya dengan cara melampiaskan emosi tanpa mencari solusi. Itu semua karena Bu Widya memiliki persepsi bahwa usaha untuk menyelesaikan masalah dengan berbicara baik-baik kepada suaminya tidak akan berhasil. Sementara ketika berada di tempat kerja, Bu Widya mengatasi stres kerja dengan cara memforsir tubuhnya dengan kerja tanpa henti. Persepsi Bu Widya mengenai penyelesaian masalah rumah tangga dan cara bekerja kurang tepat dan mengakibatkan coping yang dilakukan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan persepsi yang mendasari coping-coping yang dilakukan Bu Widya, agar ke depannya Bu Widya dapat mengatasi stres dengan coping yang lebih tepat dan efektif.